Silakan. Dibuka tanya jawab 1, 3 boleh insya Allah. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga guru yang dari muda Amin. diberikan kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kemudian yang kedua, dengan pujian dari guru, mudah-mudahan tidak memberikan suatu kepuasan pada kita para jamaah dan para DKM masjid untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan apa yang telah ada. Kemudian yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Mungkin pada tanggal 14 saya akan berangkat. Amin, amin, amin. Dengan keluarga. Tapi di dalam perjalanan sebelum perjalanan ini saya sudah menghentikan. Tapi di ini ada informasi dari kepala pelabuhan bahwa yang akan membawa kapal ini adalah mereka yang sukanya nonton video porno. Masya Saya Allah. udah melarang sama anak-anak saya, keluarga saya untuk tidak jadi belayar kecuali ganti nakodanya. Nah, apakah ada kewajiban bagi saya untuk meneruskan atau mengajak pada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya untuk tidak ikut pada kapal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Soekarno. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban untuk mengajak? Kalau dilihat secara teks-teks agama, tidak perlu diinikan, karena itu kan sifatnya dia tidak mensyiarkan. Jadi amalan dia amalan buruk. Kita doakan saja orang itu berubah. Kita doakan orang itu berubah. Kalaupun kita terpaksa naik kapal yang dinahkodai oleh dia, kita banyak-banyak doa, ya, agar gelombangnya, auranya itu positif, ya. Auranya positif. Dan kita doakan semoga berubah. Bisa jadi itu terjadi kemarin, ya. Dan mudah-mudahan dengan doa kita dia berubah. Karena dalam agama Islam itu yang dianjurkan itu husnuzon, berbaik sangka. Yang dikembangkan itu husnuzon. Ya. Barangkali kemarin dia ahli maksiat, tapi ke depan barangkali dia bisa jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang tuanya, dengan doa masyarakatnya, dengan doa umat Islam, ya. Maka ahli maksiat ini tidak perlu diikuti kemaksiatannya, tapi amalan lainnya yang boleh diikuti. Misalkan dia itu, karena itu di luar kemaksiatan dia, menahkodai itu di luar dari mabok-mabokannya dia, meskipun sedikit banyak pasti ada imbasnya. Ada imbasnya. Gelombang negatif dia, kebiasaan negatif dia, karena setiap orang itu ada malaikat, kata Nabi. Ada malaikat yang menjaga. Ketika Sayyidina Utsman bertanya kepada baginda Nabi, terdapat dalam tafsir Imam Tabari, wahai Rasulullah, berapa malaikat yang mendampingi satu orang itu, setiap orang itu? Nabi menjawab, ada 10 malaikat. Di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, depan dan belakang itu menjaganya. Maka kalau ahli maksiat, boro-boro dijaga, bisa-bisa disungkurin gitu. Nah, bersyukurlah bagi kita yang meminta kepada Allah perlindungan. Jadi sekedar menjawab secara simpel saja, tidak perlu kita mengajak yang lainnya dalam arti wah nggak usah di situ. Bisa jadi dia berubah gitu. Gitu. Mungkin dia ada kebaikan di tempat yang lain, orang tersebut memang amalnya maksiat, perlu kita ketahui saja, tapi tidak perlu digunjingkan, disebarluaskan kepada yang lain. Karena kata Nabi, kalau terjadi kemaksiatan, misalnya Nabi, ada prostitusi, ada perzinahan, kata ulama tidak perlu dibicarakan banyak. Maksudnya disampaikan, oh si fulan tuh punya anak, misalkan hasil zina, itu kan, karena dia suka main mesum. Itu kalau disemarakan, dipublikasikan, nanti menginspirasi yang lain bahwa hal itu biasa terjadi dan dimaklumi. Ah, dia aja begitu, yang ini biasa. Maka tidak perlu dikembangkan, tapi
ya sudah kita terima, dijadikan pelajaran dan ditutup. Gitu. Ketahui dia melakukan itu negatif, tidak perlu disampaikan kepada yang lain. Ajaran agama begitu, hal-hal negatif. Ranah ini lain dengan ranah pengadilan. Kalau pengadilan justru dibuka. Tapi di masyarakat umum, kata Nabi, kalau sudah tahu, menurut ulama ya, penjelasan dari beberapa hadis kata para ulama, tidak perlu disebarluaskan karena yang bertanggung jawab dan berwenang ini adalah qadi, pengadilan atau polisi atau yang berwenang. Demikian hikmahnya adalah kata para ulama agar pandangan semacam itu tidak membudaya. Kadang kalau dari mulut ke mulut, akhirnya nanti ketika ada orang melakukan, si fulan aja begitu, wajar. Nah, ini yang menjadi negatif. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marzur. Marzur, Ustaz Marzur. Yang saya mau tanyakan, ya maaf ya singkat aja ya. Kebiasaan saya dari dulu karena dari orang tua juga dan dari umum semua masyarakat, setiap habis sholat waktu amalannya yaitu seperti tadi subhanallah sampai la ilaha illallah. Sekarang saya kalau pulang ke Bandung kan kebanyakan sekarang jamaah yang dari Abah Anom, kebanyakannya kan langsung zikir, terus ya zikir lah ya. Bagaimana sikap saya, ikut atau saya seperti biasa aja gitu? Terima kasih Pak Ustaz dengan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pilihan. Tapi ikut lebih baik. Maksudnya kita zikir tapi tidak mengganggu yang kelompok yang Abah Anom di masjid ini Pak Haji. Sebaiknya ikut karena jamaah itu lebih utama, ya. Jamaah itu lebih utama. Pesannya para ulama dalam kitab-kitabnya, sampai bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang dipandang sebagai ulama salafi. Karena zaman sekarang Bapak Ibu ada orang yang nyebutnya salafi, bukan salafi dulu, salafiyah. Salafi ini nama lain dari as-sunnah. Jadi kalau ada orang menyebut saya salafi atau al-asari atau as-sunnah, orang lebih lain nyebutnya wahabi. Itu juga Bapak Ibu. Kenapa itu juga? Kitab-kitabnya sama, rujukan kitabnya, referensinya, ustadz-ustadznya sama, kiai-kiainya sama, ulama-ulamanya sama. Jadi apa bedanya? Gitu. Di antara mereka terkadang terjadi pertikaian. Maka kalau dulu kebiasaan Pak Haji Marzur baca subhanallah sampai la ilaha illallah lalu di masjid ada perubahan, ikuti saja. Kata Ibnu Taimiyah, kalau di masjid ada imam berkunut, ikuti kunutnya. Meskipun dia tidak meyakini kunut itu sebagai sunnah, aminkan kunutnya. Ulama juga bilang begitu. Karena komando pemimpin itu mesti diikuti. Jangan menyelisihi kepemimpinan. Selagi kepemimpinan itu berada di tracknya, di jalurnya, ikuti. Kata Nabi. Salat juga begitu. Ya. Maka kata para ulama menjelaskan, menyimpulkan dari beberapa hadis, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kompleks. Ibnu Taimiyah ini masa mudanya frontal, masa tuanya sufi. Gitu. Itu Ibnu Taimiyah. Makanya dia punya dua warna. Kata dia, kalau imam sholat pakai kunut, lalu jamaah itu enggak meyakini kunut, aminkan. Ikuti. Sebaliknya, kalau imam tidak kunut, ikuti tidak kunut. Jangan kunut atau habis sujud sebelum salam sujud sahwi. Jangan, kata para ulama. Karena ini menimbulkan friksi gitu. Jadi ikuti pemimpin. Jadi akur. Seperti itu. Maka pilihan. Kalau kita mau zikir pelan sendiri boleh, tapi kurang afdol. Kalau ikut yang dilakukan oleh jamaah Suryalaya TKN yang agak beda kan, dikit-dikit beda ya, itu lebih utama karena keberjamaahannya itu juga mulia ya, mulia, sama-sama bagus.
Wallahu a'lam. Ya, saya rasa cukup ya, karena waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan di dunia dapat mudah-mudahan Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita tutup sama-sama siapa bagi Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa meminta kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan segala cita-cita, pinta dan harapan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya sami' du'ana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan taibin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'asmati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal 'afiyati khusulaha wa minal in'ami a'ammah wa minal ihsani atammah wa minal fadli a'zabah. Allahumma kun lana ya Allah wa la takun alaina. Wa kadzalika la nansa du'aana li auladina wa dhurriyyatina wa sulalatina wa man adnahum fasa'ida. Allahumma ja'alna wa iyyahum ibadakal mukhlasin wa awliyakal muttaqin warzuqna birham. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat. Sampaikanlah segala cita-cita, harapan dan keinginan baik kami ya Allah. Dan kami selipkan juga doa untuk anak cucu keturunan kami. Bimbinglah kami dan mereka, jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kabar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aku lagu mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.